Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ketemu lagi ya. Kita ibadah lagi, kita bersekutu lagi. Ya, mudah-mudahan sepanjang bulan ini kan setelah libur Idul Fitri kita belajar tentang tidak berkata-kata kotor, tetapi berkata yang baik, yang menguatkan, yang menghiburkan supaya orang mendapat berkat. Lalu kita juga minggu lalu sudah belajar untuk tidak malas tetapi rajin bekerja, rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati cita-cita kalian, keinginan kalian semua dikabulkan. Dan minggu ini kita akan belajar sama-sama untuk menghindari kebiasaan berbohong. Kebiasaan berbohong, kita hindari itu ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dulu ya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Silahkan anak-anak semua bernyanyi di rumah atau di sekolah bersama dengan wali kelasnya, dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati kami lagi, menolong kami lagi, dan kami mau belajar lagi akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Berkati Bapak Guru yang menyampaikan, berkati kami semua yang merenungkannya, agar sungguh-sungguh kami bisa mendapat berkat melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan firman-Mu dan melakukannya. Kami mau belajar bagaimana menghindari cara menghindari untuk tidak terjerumus dalam kebiasaan berbohong. Tuhan yang menolong kami bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Yuk, sebelum kita merenungkan bagian ini, Bapak ada satu film animasi yang Bapak ambil dari YouTube ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita bagaimana kita bisa tidak lagi terjerumus dalam kebiasaan berbohong. Yuk kita lihat dulu film animasinya. Wah, anak-anak sekalian, kita lihat ya betapa ruginya orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong itu rugi sekali. Memang sih ketika berbohong biasanya mereka akan senang sementara. Mereka akan bahagia lihat orang-orang yang tertipu gitu, yang dibohongi itu. Ada yang kesal, ada yang marah, ada yang
aduh gimana lah gitu ya. Ada yang malu dan lain sebagainya. Dia senang karena bisa membohongi orang lain. Tetapi di hari-hari berikutnya dia akan mengalami kerugian. Di waktu-waktu selanjutnya mereka akan rugi. Ya, rugi sendiri gitu ya. Karena tidak ada lagi orang yang percaya kepada perkataannya. Seperti dalam cerita tadi ya. Dia bohongi masyarakat. Oh ada singa. Ketika orang mau tolong ternyata tertipu gitu ya. Lalu dia ketawa. Besoknya gitu lagi. Sampai suatu ketika betul-betul nih ada yang ada singa yang menerkam binatang yang dia pelihara. Dia minta tolong ke semua orang bilang apa? Pasti itu hanya bohong. Akhirnya dia rugi sendiri kan? Oleh karena itu kita harus menghindari kebiasaan berbohong. Nah anak-anak sekalian, kita lihat Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Di situ dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Jadi anak-anak sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita diajarkan betul-betul oleh firman Tuhan bahwa sejak kecil sekalipun kelas 1, kelas 2, sampai kita remaja kelas 4, 5, 6, sampai nanti kita SMP, SMA, bahkan sampai dewasa kita nanti, kita diajarkan untuk menjaga lidah dan bibir kita agar tidak berbohong. Kita diajarkan agar tidak berbohong. Bahkan Alkitab mengatakan semuanya harus dikatakan dengan jujur. Semuanya harus dikatakan dengan sebenar-benarnya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Semuanya harus dikatakan dengan jujur, dengan benar. Lalu ada yang bilang, Pak, gimana ya? Nanti kalau jujur kan aku dimarahi, Pak. Kalau aku jujur aku dimarahin sama si mama, sama si papa gitu ya. Kalau aku di sekolah itu jujur, aku bisa dimarahin Pak sama Pak Guru, sama Bu Guru, begitu kan? Ingat, Bapak hari ini mau ajarkan satu hal penting sekali bagi kita. Kalau kita dimarahi, itu bukan karena kita jujur. Nggak ada orang yang jujur dimarahi. Kalau sampai ketika kita jujur, kita dimarahi bukan karena kejujurannya, tetapi kita dimarahi karena kita sudah melakukan yang salah. Misalkan kamu memecahkan gelas kesayangannya si papa, begitu ya. Gelas kesayangannya papa itu ada fotonya, ada foto papa sama mamanya. Dia sayang-sayang, setiap kali minum kopi dia minum itu. Satu kali kamu nggak sengaja menjatuhkannya. Lalu kamu bilanglah ketika sore papa pulang dari kantor, kamu bilang, "Pa, sorry ya. Tadi adek, abang ya main bola di rumah, di dalam rumah, tendang-tendang bola begitu. Lalu kena gelas papa dan pecah." Lalu si papa marah. Apakah marah karena kamu jujur? Bukan. Si papa marah, pasti papa akan bilang apa? Kenapa kok main bola di rumah? Kok enggak di halaman? Kok enggak di lapangan? Kan begitu. Jadi bukan karena kamu jujur kamu dimarahi. Tetapi kalau kita melakukan yang salah, kita pasti akan ditegur, akan diingatkan, akan dimarahi. Supaya apa? Supaya kita memperbaiki kelakuan kita yang salah. Tetapi jujurnya itu kita akan dihargai. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau kita melakukan yang salah sekalipun, jangan tidak jujur. Udahlah, kita sembunyikan saja gelasnya, toh si papa nggak tahu. Suatu hari akan tahu juga kan. Karena malamnya si papa mau bikin kopi, nanti gimana gelasku ya? Lalu papa tanya, "Bang, Dek, Kak, tahu gelas papa?" Enggak, begitu. Suatu hari papa akan tahu. Dan dia akan lebih marah, bukan? Lebih baik jujur. "Maaf, Pak,
tadi adik nggak sengaja, abang nggak sengaja, kakak nggak sengaja menjatuhkan gelas papa. Papa paling akan tegur, ingatkan kalian semua agar hati-hati ya suatu hari. Bukan karena papa terlalu sayang sama gelasnya, tapi takutnya nanti jatuh kena kakinya yang luka kan. Makanya harus hati-hati, kalau main bola jangan di rumah, tapi di luar lah, di lapangan boleh, dan atau di halaman yang agak luas sedikit begitu supaya tidak ada yang pecah dan seterusnya. Tetapi kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau kita berbohong, di Alkitab dikatakan kalau kita berbohong, mulut kita terbiasa dengan tidak jujur, biasa dengan bohong, kita akan rugi sendiri. Banyak kerugiannya kalau kita suka bohong. Orang tidak akan percaya lagi. Kemana-mana kita cerita tidak ada yang percaya, gitu ya. Kita minta tolong orang tidak percaya. Tetapi kalau kita belajar menjadi anak-anak yang jujur, maka orang banyak suka. Bapak ibu guru pasti suka dengan siswa yang jujur, bukan? Orang tua pasti bangga sama anak-anaknya yang mau berkata jujur. Sekalipun salah dia mau jujur, minta maaf, dan pasti dia maafkan, bukan? Ya dimarahin sedikit, dimarahin bukan karena jujurnya, tetapi supaya kamu memperbaiki kelakuan yang salah. Tapi jujurnya akan dia, anakku hebat, dia berani berkata jujur. Dan terlebih dari itu Alkitab mengatakan, siapa yang berani berkata dengan jujur, bertingkah laku dengan jujur, berpikir dengan jujur, Tuhan akan memberkati orang yang demikian. Oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan biasakan berbohong. Tetapi biarlah hati kita, pikiran kita, mulut kita selalu berkata dan berlaku yang jujur, agar Tuhan Yesus memberkati kita, agar orang-orang, baik itu orang tua, guru, teman-teman suka dengan kita, dan kita punya banyak teman, dan kita bisa bertumbuh dengan baik. Oke? Tuhan memberkati kita sekalian. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami lagi, untuk kami tidak membiasakan diri kami berbohong. Apapun yang terjadi, kami mau belajar untuk berkata dengan jujur. Kami mau belajar untuk berlaku, bertingkah laku, bertindak dengan jujur. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, agar anak-anak-Mu semua ya Tuhan bisa dengan jujur menjalani kehidupan mereka. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini kami sudah belajar bagaimana kami tidak menggunakan mulut kami untuk berkata kotor, tetapi kami berkata yang baik, yang benar, yang menguatkan, yang menghiburkan. Kami juga sudah belajar bagaimana kami tidak malas, tapi mau bekerja keras, mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini juga kami belajar untuk tidak berbohong, tetapi kami mau jujur. Tuhan, ada 3 hal penting di bulan ini yang kami sudah pelajari. Tuhan yang memberkati supaya kami bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kita menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan dan dikasihi oleh sesama kita ya. Shalom.